Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to my channel teman-teman. Masya Allah banyak banget nih Ustadz pertanyaan yang nanya ke Rima melalui DM Instagram maupun WhatsApp. Nah karena sekarang Rima bersama dengan Guru Rima dan guru kita semua yang Masya Allah luar biasa, jadi Rima mau nanya ke Ustadz. Pertanyaan dari teman-teman, boleh Ustadz ya? Boleh dong. Jadi gini Ustadz, kayak Rima dan teman-teman yang lain mungkin kan kita masih remaja, terus ada juga kuliah gitu kan, Ustadz sering banget diajak nongki sama teman, sering diajak kumpul sama teman. Tapi kadang ada orang yang nolak. Sebenarnya nolaknya tuh bukan karena emang dia nggak mau, tapi mungkin untuk menghindari gosip atau untuk menghindari hal-hal yang banyak mudorotnya itu. Ustadz kira-kira gimana ya Ustadz ya? Iya, kita memang harus pandai-pandai ya untuk berteman, untuk memilih teman, karena diakui atau enggak pengaruh teman tuh sangat signifikan loh untuk kehidupan kita, ya nggak sih? Makanya kalau kita mau melihat bagaimana kualitas seseorang, lihat temannya. Iya benar-benar. Ya Nabi kan juga nyampein begitu kan. Kalau kita mau melihat agama seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi mengutarakan sesiapa orang yang berteman dengan teman yang baik, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Iya. Iya kan? Jadi kena wanginya. Kena wanginya. Walaupun kau nggak beli minyak tersebut kan, tapi kecipratan wanginya. Dan barang siapa yang berteman dengan teman yang buruk, seperti berteman dengan pandai besi. Engkau tidak ikut memandainya, tapi engkau akan kecipratan juga baunya. Iya kan? Maka hati-hati dalam memilih teman. Carilah teman yang baik. Nah, teman baik itu cirinya ada berapa? Kalau kata Ailman sih ada 3. Ini yang paling sederhana aja ya. Yang pertama, teman baik itu adalah teman yang saat bersamanya membuat kita jadi lebih baik. Jadi teman yang membuat kita jadi lebih baik. Jadi better than before. Kalau bahasa syar'inya gitu ya. Jadi orang yang bisa lebih dekat sama Allah. Iya, Masya Allah. Jadi menatapnya, bersamanya, dengar suaranya gitu. Terus lihat apa? Kelakuannya, lihat sikapnya. Bawaannya tuh adem lah. Pengennya kita tuh lebih dekat sama Allah dan pengen jadi lebih baik dalam hidup gitu. Nah, itu ciri yang pertama. Yang kedua, teman baik itu teman yang cerewet. Tapi cerewet dalam kebaikan. Maksudnya apa? Teman yang baik itu adalah teman yang ketika dia mengungkapkan sesuatu adalah ungkapan yang membuatmu jadi lebih baik. Makanya gini, teman yang baik itu adalah teman yang membenarkan perbuatanmu, bukan membenar-benarkan perbuatanmu. Iya, karena kalau membenar-benarkan bisa jadi itu salah tapi salah. Dibenerin. Jadi bedanya apa? Kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Iya benar. Oh gitu. Jadi kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Nah, itu bukan teman yang baik kalau begitu. Jadi ini penting untuk kita hadirkan. Nah, yang ketiga, teman baik itu adalah teman yang senantiasa ada bersama kita saat suka maupun duka, saat dekat maupun jauh, saat dekat menolong kamu, saat jauh mendoakan kamu. Makanya teman yang baik itu kayak ikatan cinta katanya. Jauh di mata, dekat di doa. Iya, jauh di mata, dekat di doa. Gitu. Jadi ini penting. Nah, kembali kepada pertanyaan Karima, kalau sekiranya dalam tanda kutip ya, nongkrong itu nggak bawa sesuatu yang maslahat, nggak bawa sesuatu yang manfaat, ya maka dengan sekuat tenaga kita hadirkan sikap terbaik juga. Bukan berarti menolaknya, bukan. Tapi kita melembutkan hati kita agar kemudian kita nggak ikut kemudian campur dengan orang yang mungkin bisa menjerumuskan kita. Makanya kalau kita punya circle nih, bestie gitu ya, bestie gitu ya, jadi punya perbestian, kemudian tiba-tiba ada orang yang aku pengen ngindarin dulu ya, itu bukan berarti dia benci sama kita sebenarnya. Mungkin dia sedang nyiapin hati dan nyiapin dirinya agar kemudian mungkin dia juga ingin explore sesuatu yang lain gitu. Makanya kalau ada orang yang tiba-tiba kok dia ngejauh sama kita ya? Ya orang yang pergi sama kita, mungkin kitanya kali. Dari diri kita. Mungkin kitanya nggak nyaman kali buat orang itu kan. Sehingga orang itu kemudian milih cara lain, milih jalan lain untuk bisa menemukan jalan yang menurut dia mungkin lebih baik. Makanya ya harus ada husnuzon satu sama lain. Jangan kemudian juga, kamu mau ngejauh sama aku dan segala macam. Ya enggak, mungkin dia punya alasan. Makanya komunikasi, tanya kalau ada masalah, ya sampaikan masalah kita. Kan sebenarnya ya yang suka jadi masalah itu bukan keadaannya kalau kata Ahilman, tapi cara kita menyikapi keadaan itu.
Iya nggak sih? Makanya kalau dalam pertemanan belajar ngerti lah. Tapi satu sama lain ya Ustaz ya. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti gitu. Dan ini adalah sikap terbaik yang harus benar-benar kita hadirkan dalam pertemanan. Jangan baper, Benar banget. ya kan? Baper tuh apa sih? Bawa perasaan ya. Sensitif gitu Ustaz kadang. Yang benar harusnya bapernya bawa perubahan. Benar banget, Masya Allah. Jadi bukan baper bawa perasaan, Bukan. tapi bawa Perubahan. perubahan, ya kan? Mau bawa perubahan ke diri kita atau ke teman kita juga kita Betul. ubah. Makanya orang kalau lagi hijrah gitu ya, jadi lebih baik, ya mungkin dia pengen berubah. Ya kita doakan aja. Dan kita jangan menghina orang. Gini ya, kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Ini ulangi nih kalimatnya. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci apa? Kesalahannya, tapi jangan benci sama orang. Kenapa? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan ada doa yang kita panjatkan kepada Allah agar orang itu berubah. Tapi kalau kita benci sama orangnya, kita akan nge-ban langsung kan, ngeblok gitu. Langsung ngejudge. Lo sama gue udah beda frekuensi kali. Nah, gitu Udah kan. nggak sefrekuensi Udah nggak gitu. sefrekuensi gitu. Lo nggak bestie lagi dia sama gue gitu. Ya jangan begitu gitu. Mungkin dia sedang butuh healing. Dia butuh waktu untuk kemudian mencari apa ya? Mencari jawaban dari apapun yang sedang dia harapkan. Jadi yang diajak nongkrong jangan kemudian baper. Yang ngajak nongkrong, kalaupun teman kita nggak mau, jangan baper juga. Dan bukan nggak mau nongkrong juga bukan berarti nggak gaul Nggak, atau nggak bukan, asik ya kan Ustaz ya. Karena setiap orang mungkin punya pilihan. Ya, insya Allah pada akhirnya cinta akan menemukan tempat kembalinya. Nah, kalau kita udah perbestian, ya pasti kembali lagi. Benar-benar. Ujung-ujungnya ke dia Ya, lagi. pasti ya akan ampun. ketemu lagi. Kalau kan gini ya, hati yang baik akan bertemu dengan hati yang baik, gitu ya. Hati yang lembut akan ketemu dengan hati juga yang lembut. Makanya untukmu yang sedang berjauhan hari ini, misalnya kan kita teman SMA nih, Iya. kuliahnya beda-beda nih. Waktu SMA tuh bestie Deket banget deket ya banget. kan Ustaz, kemana-mana bareng gitu. Baru tiba-tiba, ya Allah dia pergi punya sahabat lain, ya nggak apa-apa. Toh pada akhirnya nanti kamu akan kembali lagi. Bedanya mantan dengan alumni apa coba? Kalau alumni masih berhubungan. Kalau alumni masih bisa ketemu lagi. Tapi kalau mantan, buanglah pada tempatnya gitu ya. Buanglah mantan pada Tempatnya. Jadi ya teman kita yang pergi bukan mantan, tapi alumni. Alumni hati yang akan datang lagi kepada kita gitu. Makanya Ustaz mah suka nggak mau bilang mantan, maunya bilangnya alumni aja. Jadi alumni teman. iya, agar dia bisa ketemu lagi sama kita. So insya Allah kalau pertemanan kita dijaga dengan sikap yang baik, pasti ketemu lagi. Untukmu yang hari ini sedang ngejauhin, sedang berjauhan gitu ya, udah jangan selek, kemudian jangan bermusuhan, belajar ngerti, kemudian belajar apa ya, menghormati satu sama lain. Karena kadang-kadang ya, Karima dirasakan atau tidak, makin kita dewasa kan perbestian kita makin beda ya. Iya, Iya nggak? circle-nya beda. Circle-nya makin beda, terus Ada makin sedikit temannya. iya, concern kita juga agak beda. Ya. Kalau orang, kalau sibuk amat sih diajak nongkrong nggak mau. Iya, benar-benar. Ingat ya, concernnya mungkin udah beda. Dia punya prioritas yang mungkin beda sama kita. Ya kan? Udah, doain aja. Kamu sukses, aku doakan kamu jadi lebih baik. Nanti kita ketemu. Iya, Masya Allah. Kalau sama Ustadz Hilman tuh Masya Allah, the power of quotes-nya tuh Masya Allah banget, the best banget quotes-quotesnya ya Allah. Ustadz terima kasih Ya. banyak. Ini Alhamdulillah. tentunya sangat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya, pastinya bermanfaat untuk kita semua. Amin. See you in the next video. Cheers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz terima kasih Sama-sama. banyak. Dapat dua kan? Iya.